Oke, selamat pagi semua, selamat pagi teman-teman di seluruh penjuru Indonesia. Selamat datang kembali dalam acara Bincang-Bincang Smesco dengan Kemenkop UKM. Bersama saya Valencia Huta Barat dan juga rekan saya Avianti Arman. Ya, pagi ini kita sudah kedatangan narasumber dari Bandung, dari Jawa Barat yang akan berbagi mengenai desain empatik dalam pengembangan produk bambu. Bincang-bincang ini sudah berlangsung dari bulan Maret 2020 dan kita selalu ada di setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai dan memperkenalkan siapa narasumber kita hari ini, saya akan memperkenalkan tata cara bincang-bincang ini. Jadi, kita akan membagi menjadi dua sesi, nanti akan ada presentasi oleh narasumber kita. Lalu nanti di sesi kedua, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Tapi sebelumnya kalau sudah mau mengajukan pertanyaan, bisa juga diketik, silakan diketik di kolom chat, ada di bawah, itu ada fitur chat. Jadi diketik pertanyaannya, lalu nanti kami akan bacakan. Kalau ada waktu, nanti kami akan undang teman-teman juga untuk mungkin bisa bertanya langsung. Nah, sementara kita perkenalan, saya juga mengundang semua untuk memperkenalkan diri di fitur chat dengan menyebutkan nama. Kalau memang dari ada usaha atau bisnisnya, silakan disebutkan dan juga asal kotanya. Nah, terima kasih. Saya akan serahkan kepada rekan saya, Avianti Arman. Silakan, Vivi. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara Bincang-Bincang Smesco. Saya akan bacakan dulu latar belakang kenapa kami menyelenggarakan acara ini dan juga memperkenalkan narasumber kita. COVID-19 adalah pukulan besar terhadap dunia usaha pada umumnya dan bisnis UMKM pada khususnya. Tapi membuat kita mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita terima begitu saja. Apakah ekonomi yang saat ini tepat, atau apakah kita membutuhkan cara lain untuk memproduksi? Kita masih berada dalam kondisi krisis di mana setiap pelaku dirundung berbagai masalah, cash flow, perumahan karyawan, terganggunya supply chain, pembatalan order, berkurangnya demand secara drastis, dan sebagainya. Tidak ada yang selamat dari kondisi ini. Tapi harapan tetap harus dijaga dan rencana juga harus tetap dibuat agar kita siap untuk kembali bergerak. Bagaimana caranya? Bagaimana melihat peluang untuk bertahan? Apakah prinsip-prinsip yang harus dijaga dan dijalankan untuk ekonomi yang berkelanjutan, juga ekonomi yang kreatif, tapi terutama apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini agar lebih siap di masa datang? Kita mungkin belum punya jawabannya hari ini, tapi berbagi pengalaman dan visi dari sesama pelaku industri selalu bisa memberi inspirasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Hari Mawardi, pendiri dan CEO dari Amigdala Bambu, dan Direktur Pelaksana Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat. Hari Mawardi saat ini aktif sebagai peneliti di Institut Teknologi Bandung, ITB, Fasilitas Seni Rupa dan Desain. Mengenai minat utamanya tentang pengembangan masyarakat, sebagian besar penelitiannya adalah tentang meningkatkan desain produk bambu dengan teknik yang sudah dikuasai untuk pengrajin pengusaha kecil menengah atau UKM. Penelitian tersebut dilakukan selama sarjana dan magister desain industri di ITB dan pengalaman tentang pengembangan masyarakat untuk UKM dengan pemerintah Indonesia sejak 2009. Sejak 2014, Hari mulai memperkenalkan produk bambu ke publik dengan merek bernama Amigdala Bambu yang membantunya memiliki pemahaman yang lebih luas dan dalam tentang produk yang disukai di pasar, terutama karena produknya telah dijual di Korea, Thailand, dan Brussels. Hal ini menghasilkan beberapa penghargaan yang diterima secara nasional dan internasional, termasuk memenangkan kompetisi desain produk untuk jaringan internasional untuk bambu dan rotan pada tahun 2011, Best of the Best Brava Casa Design Challenge 2014, dan Best of the Best Wirausaha Muda Mandiri 2015. Keahlian dalam desain dan kewirausahaan telah membuatnya menjadi konsultan untuk banyak proyek dan perusahaan yang berfokus pada pengembangan masyarakat, baik untuk pemerintah maupun sektor swasta. Perkenalan singkat ini akan menjadi lebih lengkap apabila kita sekarang mendengarkan presentasi dari Mas Hari Mawardi dari Amigdala Bambu.
Langsung saja, Hari, Ya, Mbak. waktunya untuk Anda. Ya, terima kasih Mbak Vianti Arman dan Mbak Valencia Huta Barat yang sudah mengundang saya. Ini mohon maaf saya berada di luar ruangan, jadi kalau ada noise tolong diberitahu aja via chat, nanti saya coba perkeras lagi suaranya. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Mungkin saya langsung izin share screen supaya kita bisa langsung bercerita. Ya, jadi tadi seperti sudah disebutkan oleh Mbak Vivi, saya Rimawardi, sehari-hari lebih banyak sebagai product designer, namun untuk saat ini semenjak 2 bulan lalu atau sebulan yang lalu lebih tepatnya dikukuhkan atau diamanati sebagai Direktur Pelaksana Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat. Mungkin sedikit gambaran lagi, tadi sudah disebutkan saya seorang researcher, peneliti di ITB dan juga ITSB, lalu saya seorang dosen tentunya, dan juga kemudian bergelut di dunia konsultan desain produk. Mungkin beberapa tidak hanya desain produk bambu saja, tapi kurang lebih banyak di produk-produk craft dan community development. Lalu sejak 2014 menjadi seorang entrepreneur, namun dari keseluruhan aktivitas saya tersebut, pada dasarnya saya adalah seorang desainer yang menerapkan semua pola perancangan dan juga mendesain dalam semua profesi saya. Nah, mungkin ini tadi disebutkan di pengantar bahwa saya mencoba mengedepankan apa yang disebut dengan nama empathic design. Nah, pendekatan empathic design ini sebetulnya sebuah pendekatan yang saya coba terapkan semenjak tahun 2013 di Amigdala. Ini awal dari penelitian saya di ITB, kebetulan waktu itu pendekatannya lewat pelatihan di pengrajin rotan di Cirebon dan juga pengrajin bambu di Tasikmalaya. Lalu seiring berjalannya waktu saya melihat bahwa sebuah produk, mungkin dalam hal ini craft gitu ya, saya melihatnya si produk ini ada 4 komponen penting yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama tentunya adalah materialnya. Seperti tadi disebutkan di awal, saya banyak bergelut di bambu, tapi mungkin saya rasa di sini juga tadi saya lihat ada Kang Sam Ujo yang mungkin lebih knowledge-nya lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi dibandingkan saya. Tapi dari material ini saya melihat bahwa kita bisa mengetahui adanya boundaries atau batasan-batasan dari sebuah material. Tapi batasan itu juga menunjukkan karakteristik material itu bisa menunjukkan kegunaan seperti apa. Nah, lalu yang berikutnya yang cukup penting adalah maker-nya atau pembuatnya. Karena harus kita akui bahwa produk kerajinan atau craft ini erat kaitannya dengan kemampuan tangan manusia, di mana kemampuan manusia tentu ada batasannya, dan juga ketika manusia menemukan sebuah batasan atau tantangan, seringkali juga menawarkan sebuah inovasi, atau kalau istilah santainya ngulik lah. Ketika orang menemukan masalah, terus kemudian orang jadi ngulik, sehingga menemukan terobosan-terobosan baru. Nah, disitulah saya melihat bahwa kerajinan tangan itu menjadi sesuatu yang seksi gitu, karena setiap ada tantangan dari segi desain atau dari segi perkembangan teknologi, pasti akan ada orang-orang yang ngulik supaya produk-produk tradisional misalkan itu menjadi lebih modern atau lebih sesuai dengan komponen berikutnya, yaitu market. Di mana market ini tentunya para user akan memberikan informasi dan juga feedback mengenai produk yang kita buat atau kerajinan yang kita buat ini apakah memang sesuai dengan keinginan pasar atau ada sesuatu hal yang harus dikembangkan lagi. Dan yang terakhir, kalau yang menurut saya cukup penting adalah peran seorang desainer atau perancangnya di sini. Karena desainer ini yang nantinya harus berempati kepada 3 komponen lainnya, 3M lainnya, maker, material, dan market, untuk bisa meramu kekuatan-kekuatan dari komponen tersebut sehingga bisa menjadi lebih menghasilkan produk yang lebih diterima oleh publik dan juga oleh makers-nya tentunya. Karena seringkali kalau kita lihat proses design thinking yang disebut dengan human-centered design atau user-centered design, selalu pendekatan empatiknya itu di kata usernya.
jarang yang melihat ke makersnya, padahal makersnya yang akan produce untuk para user-usernya ini. Terutama di bidang craft, makers menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu saya melihat pengrajin perlu dilibatkan juga dalam proses pengkaryaannya. Nah, lalu prinsip utama dari empathic design ini adalah menemukan solusi atau solving problem. Karena kalau misalkan kita pendekatannya itu penyelesaian masalah, saya cukup yakin bahwa estetika itu akan datang dengan sendirinya. Gitu. Jadi kalau kita lihat desain pada umumnya adalah konsepnya adalah strange making atau membuat sesuatu yang unik, membuat sesuatu yang tadinya common atau biasa menjadi lebih aneh gitu, menjadi strange. Itu masih di tahap strange making, yang akhirnya hanya menghasilkan image yang unik. Tapi kalau kita misalkan ngomongin soal sense making, di mana panca indera kita bekerja, kita berbicara dengan pengrajinnya, kita memegang materialnya, terus kemudian kita merasakan produk tersebut bisa berfungsi seperti apa, kita akan jauh lebih dalam mengetahui soal karakteristik material yang akan kita gunakan di desain kerajinan tersebut, sehingga desainnya akan menjadi making sense, masuk akal. Ketika kita masuk akal, kita men-tackle problem-problem yang muncul dari permasalahan yang kita temukan di lapangan, sehingga ketika problem ini selesai, biasanya image yang unik atau keindahan itu akan muncul dengan sendirinya atau tidak terelakkan. Nah, lalu kenapa sih bambu gitu? Nah, jadi ini ketika saya diskusi dengan rekan saya di Korea, juga mitra saya, dia menemukan sebuah data di mana kalau kita melihat peta persebaran bambu itu yang warna abu-abu ini, ternyata peta persebaran bambu ini overlapping dengan peta global hunger. Gitu. Jadi peta tingkat kelaparan masyarakat dunia itu ternyata dia cukup beririsan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini di daerah Afrika gitu ya, ini malah sangat dekat gitu dengan pertumbuhan bambu. Jadi kita melihat bahwa bambu ini sebetulnya kalau bisa kita manfaatkan di daerah-daerah yang memang mungkin bisa dikatakan arguably gitu ya, kesejahteraannya masih moderat lah, masih level berkembang, itu bambu bisa menjadi potensi utama untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, gitu, karena potensinya tersebar di daerah-daerah itu. Nah, lalu kenapa hal itu bisa diperhitungkan gitu? Kalau kita lihat satu batang bambu ini harga yang masih cukup lama, data saya belum saya update lagi, tetapi kurang lebih gambarannya satu bambu batangan mungkin sekarang sekitar 10.000, 15.000, atau bahkan ada yang 30.000 gitu. Dijual satu batang mungkin udah that's it gitu. Hanya dapat keuntungan dari jual bahan mentah gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa ubah si produk batang bambu itu menjadi produk olahan, dia akan meningkatkan nilai jualnya. Katakanlah misalkan satu batang bambu 4 meter seharga Rp4.000. Tapi ini mungkin sudah naik lagi ya harga bahan mentahnya. Terus kemudian kita jual sebagai tampah, mungkin bisa naik sekitar 5 kali lipat atau mungkin 2 kali lipat gitu, dipotong dengan biaya-biaya lainnya. Terus kemudian kita masukkan lagi desain yang sedikit lebih modern dibandingkan yang desain tradisional, mungkin kita bisa jadi dapat sekitar 100 kali lipatnya mungkin, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita tambahkan unsur desain, terus kemudian kita juga berkompromi dengan material lain, mix media gitu ya, mungkin kita bisa mendapatkannya sampai 1.000 kali lipat pendapatan dari hanya sekedar menjual satu batang bambu. Tentunya ini ada proses lainnya ya, tidak serta-merta dari 4.000 ini bisa langsung jadi 2,4 juta misalkan dengan membuat 8 tas pinggang gitu. Tapi ada juga biaya perawatannya, terus kemudian persiapan bahan dan lain-lain. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, lalu saya di tahun 2013 akhir atau 2014 awal, saya dan tim riset ITB mencoba melakukan penelitian bergeser dari yang biasanya di daerah Tasikmalaya, terus kemudian kita lihat Tasikmalaya ini sudah cukup berkembang. Kita coba bergeser ke daerah Garut gitu, karena di daerah Garut ini kami mendapatkan kabar bahwa ada sebuah desa atau kecamatan yang memproduksi sangkar burung bambu dalam jumlah besar gitu.
kurang lebih mereka memproduksi sangkar burung bambu sampai sekitar 3.000-4.000 pieces per bulannya. Dan ini sesuatu yang mungkin hanya sebagian orang yang mengetahuinya. Lalu ketika kami lihat di daerah Selaawi sendiri, ternyata tumbuh banyak hutan bambu. Sekitar 10% area di Selaawi ini adalah hutan bambu dengan coverage-nya bisa dilihat di sini ya. Nanti mungkin kalau teman-teman butuh materinya bisa di-share juga untuk melihat lebih detail. Lalu kami juga melihat bahwa ternyata banyak sekali pengrajin bambu di Selaawi ini, sekitar 2.400 orang gitu. Dan dia menjadi salah satu penghasilan utama untuk sebagian besar masyarakat Selaawi. Bahkan anak-anak mudanya pun beberapa sedikit enggan untuk bekerja di pabrik atau pergi ke kota karena pendapatannya sudah tercukupi dari membuat sangkar burung ini. Secara warisan, Selaawi ini diwariskan keahlian bambu making-nya ini atau kerajinan tangan bambunya ini sejak yang bisa dihitung adalah sejak tahun 1970. Tapi itu untuk yang sangkar burungnya. Tapi kalau untuk anyamannya, boboko dan lain sebagainya itu mundur lagi mungkin sampai ke awal 1900. Nah, pada awalnya memang mayoritas adalah penganyam bambu yang mungkin kita bisa melihat sendiri bahwa menganyam itu sulit, terus pekerjaannya berulang, repetitif, tetapi sayangnya banyak yang menganggap anyaman ini menjadi suatu benda yang murah gitu, sehingga akhirnya sulit untuk dijual terlalu mahal apabila desainnya masih menggunakan desain tradisional seperti yang dijual di pasar-pasar tradisional. Sehingga pemasukan untuk pengrajin anyaman bambu di Selaawi itu sekitar Rp6.000 per harinya. Lalu kemudian datanglah gelombang produksi sangkar burung bambu di tahun 1970 yang membuat anak mudanya lebih mau untuk bekerja menggunakan memproduksi sangkar burung karena relatif konstan, repetitif juga, tetapi lebih mudah gitu. Kalau anyaman kan harus dihitung ya, masuk 1 keluar 2, masuk 1 keluar 2 dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau sangkar burung relatif lebih apa ya, lebih masuk gitu di logika mereka karena tinggal masukin, keluarin, masuk keluar, selesai gitu. Tidak ada yang gerakan tangan yang terlalu rumit. Dan juga pendapatannya cukup tinggi dengan Rp35.000-50.000 per harinya. Walaupun sekarang di masa pandemi turun sampai sekitar setengahnya. Nah, cuman sayangnya memang di Selaawi ini masih tergantung pada sistem keagenan atau distributor gitu. Sehingga mereka seringkali tidak bisa menjual produknya langsung ke konsumen gitu. Jadi seringkali mereka menjual sangkar burung itu dengan harga katakanlah Rp70.000 sampai Rp150.000. Padahal konsumennya mereka beli itu sampai seharga ada yang Rp350.000 bahkan Rp400.000. Sehingga ini ada keuntungan 100% dari distributornya sebetulnya. Nah, oleh karena itu saya melihat desainer ini bisa berperan sebagai desainer juga, sebagai perancang dan juga sebagai marketer sebetulnya, karena seringkali desainer ini perlu juga untuk paham marketnya itu siapa gitu. Karena produk yang dia buat tentunya dia tahu juga dia buat untuk siapa gitu. Jadi jangan sampai desainer hanya berhenti di saya hanya membuat desain yang bagus gitu. Karena kalau memang hanya berhenti di membuat desain yang bagus, baik makersnya ataupun nanti sellernya juga kebingungan. Ini kamu sebagai desainer mau jualnya tuh ke siapa sih gitu. Oleh karena itu sebagai desainer kita harus mempunyai kualitas-kualitas seperti berikut gitu. Ada kualitas empatinya, kualitas patience-nya, kesabaran, karena pengrajin tentunya punya bahasa yang berbeda dengan desainer, dan juga harus solutif, harus bisa memberikan solusi-solusi yang tackle problem-problem yang muncul di lapangan. Nah, ini adalah Kang Utang, manajer produksi saya di Amigdala, sekaligus sekarang menjadi ketua kelompok pengrajin bambu di Selaawi. Kami sudah bermitra sejak tahun 2013 sampai sekarang, bahkan mungkin udah kayak saudara juga gitu, di mana sebetulnya dalam setiap desain yang keluar di Amigdala mungkin sekitar 40%-nya itu ada campur tangan dari Kang Utang ini. Jadi kalau di awal-awal saya masih layaknya desainer muda ya, masih bikin gambar kerja, 3D-nya di render segala macam, sok-sokan lah. Padahal seringkali ketika kita
berikan gambarnya ke pengrajin ngelihat juga ini teh apa maksudnya, atau ini tuh gimana sih baca gambar kerjanya tuh, terus ini ukurannya tuh masuknya kemana sih. Akhirnya saya menyadari bahwa sebagai desainer kita juga tidak boleh egois gitu dengan kalau desain tuh yang benar tuh standarnya harus seperti ini, gambar kerjanya begini segala macam. Padahal mungkin gambar kerjanya juga tidak bisa difahami oleh partner kita yaitu pengrajin. Sehingga bahkan sekarang saya kadang-kadang mungkin cukup sketch di kertas saja, kasih ukuran secukupnya, Kang Utang sudah paham seperti ini bukan? Iya, langsung dibikin. Dan justru saya lebih senang ketika apa yang saya bayangkan itu berbeda dengan ketika sudah diproduksi. Dalam artian berbedanya tuh berbeda dalam hal yang positif ya, bukan berarti berbeda malah jadi makin jelek gitu. Tapi kadang-kadang saya suka ketika Kang Utang ini muncul dengan solusi-solusi yang ya udah diginiin aja dan lain sebagainya. Nanti mungkin saya berikan contoh-contoh. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan di Selawi Garut gitu. Jadi peralatannya ini semuanya semuanya ini mereka ulik sendiri. Yang tadi karena mereka memiliki keterbatasan, pertama adalah keterbatasan modal katakanlah, sehingga mereka tidak bisa membeli alat-alat atau mesin-mesin yang proper, sehingga mereka membuat alat-alat dan mesin mereka sendiri. Seperti ini adalah mesin amplas, mereka bikin sendiri dari mesin pompa air, terus kemudian bikin torch sendiri untuk bakar-bakar, terus ini buat alat penekuk sendiri. Bahkan produk-produk kami yang kami jual ke Korea, ke Italia, ke Thailand, itu ya scene produksinya ya seperti ini gitu. Jadi jauh dari kata elegan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah jauh lebih proper lah workshopnya. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang mau berkunjung ke workshop kami, udah nggak malu lagi gitu. Kalau dulu sempat karena terbatas workshopnya, pernah kena longsor lah, pernah kena banjir dan lain sebagainya. Tapi sekarang seiring kami terus berkembang juga workshop kami juga semakin proper. Nah, ini adalah produk awal saya dengan Pak Utang, salah satu proyek pertama kami dan juga menjadi sebuah kick off yang membuat Amigdala juga mulai dikenal, sebuah perangkat tableware untuk salah satu kafe di Kota Bandung, namanya Cups Coffee Shop. Saya rasa ini sudah 5 tahun ini masih dipergunakan sebagian besar tableware-nya, dan puncaknya adalah ketika Cups Coffee Shop dipilih sebagai setting salah satu iklan di televisi nasional, dan akhirnya orang bisa tahu bahwa itu adalah lokasi di Cups Coffee Shop adalah karena tableware-nya ini nggak ada lagi di tempat lain. Jadi ketika ada scene minum kopi, terus menggunakan coaster seperti ini, orang udah tahu, oh nggak mungkin ada lagi coaster seperti ini di coffee shop lain. Gitu. Karena kita riset memang ini salah satu desain pertama yang cukup powerful, dan beberapa kali klien kami ingin menggunakan desain yang ini lagi, tapi kami tolak dan kami berikan bentuk lagi yang lain yang harapannya bisa menjadi signature mark mereka, dan itu jadi salah satu keunggulan kita karena banyak coffee shop yang menjadi klien kita ingin dibuatkan produk-produk signature seperti ini. Karena kan biasanya kalau di sosial media orang foto di coffee shop yang muncul latte artnya lagi gitu. Orang jadi nggak tahu itu sebenarnya lokasinya di mana. Tapi dengan poster terus kemudian tableware seperti ini, orang jadi lebih bisa mengidentifikasi mereka tuh sedang berada di coffee shop mana. Lalu ini produk yang dari tim saya yang dibuat sebagai souvenir Australia Award. Jadi digunakan untuk para alumnus kampus di Australia, orang Indonesia yang berprestasi, diberikan souvenirnya ini. Waktu itu ini juga salah satu proyek besar kita, sekitar beberapa ratus piece diproduksi untuk Australia Award. Lalu ini yang sebetulnya secara komersil mungkin tidak selaku produk-produk yang kecil-kecil tadi gitu, tapi secara exposure dan juga mengangkat nama Amigdala, produk-produk inilah yang menunjukkan bahwa kami willing untuk berinovasi dan juga mencoba berbagai macam cara-cara baru, dan ini mengadopsi sebenarnya keahlian si sangkar burung tersebut, karena sangkar burung kan keahliannya adalah membuat ring-ring bulat lingkaran gitu. Nah, oleh karena itu kita melihat, oh mereka pasti bisa juga nih bikin
teknik coiling. Teknik coiling itu yang seperti ini, di mana bilah-bilah bambu, kulit-kulitnya diputar terus-menerus, sama aja seperti bikin ring, tapi bikin beberapa ring terus sampai dipadatkan, lalu bisa dipletot-pletotin lah istilahnya. Jadi dia bisa membentuk bentuk-bentuk seperti ini. Ini adalah salah satu yang stool di sebelah kiri, bar stool ini cukup sukses juga secara komersil. Kalau kita di Bandung, Jakarta, Bali, dan beberapa kota besar menggunakan produk kami ini. Dan yang paling ujung kanan ini stool, dia kita jual ke Thailand dan mendapat liputan di Thailand waktu itu. Dan ini sayangnya saya nggak ada foto bagian dalamnya, jadi dia tidak ada struktur lagi. Jadi dia bentuknya seperti ember ini dan juga langsung kakinya. Dan ini bisa kuat diduduki sampai sekitar 90 kg kuat. Jadi kami melihat bahwa ternyata teknik coiling ini juga bisa membuat strukturnya sendiri. Lalu ini juga kami melihat bahwa kemampuan tadi sangkar burung identik dengan bulat-bulat. Kalau jatuhnya ke lampu lagi, terus kemudian kursi lagi, kayaknya terlalu predictable gitu. Jadi kita pengen coba sesuatu yang unpredictable. Jadi kita cobalah buat perhiasan bambu gitu. Waktu itu kalung. Ini waktu itu proyek iseng kita gitu. Terus kemudian kita coba jual, kita coba taruh di sosial media, kita pamerkan, dan alhamdulillahnya kita diajak kerjasama sama fashion designer Jenna Hara untuk membuat versi hijabnya. Jadi dari yang tadinya iseng-iseng aja, terus kemudian mendapatkan respon positif, dan alhamdulillahnya setiap kita bikin perhiasan bambu ini, beberapa batch langsung sold out gitu. Jadi kami udah nggak punya, bahkan even sampel pun kita udah nggak punya. Nah ini juga salah satu yang sukses dari desain kami, memadu padankan dengan keramik, dan kami pasarkan di Milan Design Week waktu itu, dan langsung mendapatkan inquiry dari Fiorentina, dan juga termasuk produk yang paling sering di order sampai saat ini. Jadi sudah 5 tahun, tapi desain ini masih peminatnya masih ada. Nah ini beberapa produk-produk benchmark kami di Amigdala yang tadi sudah disebutkan, menang Best of the Best Bravakasa Design Challenge tahun 2014 adalah produk ini. Jadi produk Wiggle ini atau wall lamp, ini sebenarnya desain Pak Utang. Jadi waktu itu desain Pak Utang iseng membuat desain, dia coba-coba, kan biasanya sangkar burung tuh lurus ke atas, terus dia iseng, bisa nggak ya dibengkokin. Cuman waktu itu memang dibengkokinnya kurang smooth menurut saya. Akhirnya saya coba gambarkan ulang, coba Pak Utang dibuat lebih smooth lekukannya dan lain sebagainya. Terus kemudian berhasil, dan sekitar 2 tahun lalu kita kirim semua batch kita yang kita punya untuk lampu ini ke, saya lupa, Denmark. Jadi sudah habis juga kalau ini. Jadi masih, tapi sekarang kalau saya tidak salah ingat, ini bisa dilihat di Swiss Bell Hotel di Belitung. Lalu ini adalah project yang saya buat bekerja sama dengan Duanyam, yaitu adalah shopping basket, kombinasi antara bambu dan juga kulit kayu. Kita namakan Sajojo. Kemarin alhamdulillah menang di Inacraft Award tahun 2018 sebagai Best of the Best Natural Fiber kategori. Jadi ini menarik ketika saya harus pergi ke hutan, terus kemudian tinggal di desa di Papua, di Nabire yang nggak ada sinyal, terus harus menginap di puskesmas yang sudah terlantar selama bertahun-tahun, diganggu setan, diganggu binatang-binatang dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillahnya pengembangannya ini berbuah Best of the Best Inacraft Award. Lalu ini ada Boma, T-set juga, lagi-lagi mengkombinasikan bambu dan keramik di tahun 2017, dan berhasil menerima top 100 Good Design Indonesia di tahun 2018. Lalu ini ada Anin Laundry Basket, mengkombinasikan bambu dengan limbah kertas koran. Lalu ini adalah proyek untuk Kementerian Perdagangan waktu itu di tahun 2016. Saya bekerja sama dengan UKM di Bogor namanya Salam Rancage, dan kita berhasil mendapatkan penghargaan Merit Prize Inacraft Award tahun 2017.
Nah, di sini saya coba ingin mengingatkan bahwa sebenarnya bambu itu bisa dinaikkan lagi value-nya tidak hanya bergantung pada material bambu itu sendiri, gitu. Tetapi bisa juga dikombinasikan dengan material lain, entah itu keramik, kayu, kertas koran, besi, dan lain sebagainya. Atau bahkan kita juga pernah menggunakan perak. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita exercise lagi, kita coba eksperimenkan lagi, bahwa bambu yang selama ini terlihat murah, mungkin bisa dinaikkan harganya atau value-nya dengan bantuan material lain, tapi tanpa mengesampingkan peran si bambu itu sendiri. Lalu ini adalah proyek kami selama 3 tahun untuk Ayam Presiden, restoran di Singapura. Jadi kalau ke Singapura, ke cabang-cabangnya restoran Ayam Presiden ada sekitar 5 atau 6 restoran, itu semua lampunya itu kita yang produce gitu. Jadi kita juga rutin kirim ke Singapura. Nah, ini tadi peran Amigdala untuk mengintervensi distributor agar pengrajin bisa belajar juga dari Amigdala. Lalu kemudian mereka juga punya, dan sekarang mereka punya kewenangan atau kemampuan untuk jual langsung ke konsumen, bahkan konsumen-konsumen Amigdala juga gitu. Karena kita tidak hanya menawarkan uang saja ke pengrajin, tapi kita juga menawarkan knowledge dan juga ide-ide baru supaya nanti uang yang dihasilkan pun bisa lebih banyak. Dan ini juga membangun kepercayaan antara desainer atau brand dengan si pengrajinnya. Karena selama ini kan trust issue ini selalu jadi permasalahan. Nah, tadi setelah panjang lebar kita balik lagi mengenai pendapatan. Ketika menganyam itu dapat 6.000 per hari, terus kemudian bikin sangkar burung itu 35-50.000 per hari. Dengan Amigdala itu mereka bisa dapat 100-150.000 per hari. Ini juga berdasarkan riset dari rekan peneliti juga di ITB, Mas Prananda Lufiansa, di tahun 2018, di mana dia stay selama 1 bulan di Selaawi dan juga melihat bagaimana sih efek dari pembaharuan desain ini terhadap kesejahteraan pengrajin. Nah, ini mungkin untuk mengakhiri saya mau melihat simulasi contoh kasus empathic design yang bisa dilakukan itu seperti apa. Jadi saya yakin mungkin sebagian besar penduduk Indonesia pasti pernah melihat kursi bambu seperti ini, atau bahkan mungkin pernah mendudukinya, atau bahkan mungkin pernah memilikinya gitu di satu titik di kehidupannya. Ini adalah menjadi salah satu desain kursi yang mungkin saya belum melihat ya di negara selain Indonesia ada lagi atau tidak gitu. Tapi ini adalah salah satu kekayaan lokal yang kalau misalkan kita lihat masih banyak tukang panggul yang menjual si kursi ini di komplek-komplek dan dijual dengan harga murah. Kadang-kadang bahkan pernah saya lihat di daerah kompleks saya ada penjualnya, mungkin ini sudah less itemnya dia gitu, pengen cepat laku, satu set dua kursi seperti ini dia jual bahkan hanya 200.000 gitu. Jadi sangat menyedihkan untuk saya, karena ini adalah sesuatu kekayaan intelektual asli Indonesia yang harusnya bisa kita angkat gitu value-nya. Karena waktu saya tahun 2015 berpameran di Korea, kursi bambu yang seperti ini orang-orang Korea heran, wah kok bisa nih bikin yang kayak gini dan lain sebagainya gitu. Dilihat-lihat seakan-akan ini benda artefak dari mana gitu. Tapi kalau di sini mungkin ditaruhnya hanya di teras atau bahkan di tempat-tempat yang mungkin disembunyikan lah kesannya biar tidak terlihat kasarnya kumuh gitu. Tapi bagaimana caranya untuk menaikkan lagi derajat si kursi ini gitu. Akhirnya kita melihat bahwa konsep bambu batang seperti ini sebetulnya agak merugikan, karena jujur bambu itu kan satu batangnya dia mungkin yang bisa dikatakan lurus maksimal hanya 6 meter gitu. Jadi mungkin ada sekitar sisa 2-3 meter yang dia jadi mengerucut kecil gitu. Nah, yang mengerucut kecilnya ini yang kadang-kadang pengaplikasiannya menjadi sulit. Sehingga kita melihat, oh ya udah jangan pakai bambu batang lagi gitu, tapi pakai bilah-bilahnya, irisan-irisan, supaya ini bisa lebih konsisten dan si bambunya itu tidak
terbuang sia-sia. Nah, akhirnya kita coba muncul dengan ide yang dengan apa ya, fitur yang relatif sama, garis-garis, lining, dan juga mengandalkan full bambu, tetapi kita coba buat dia menjadi lebih mudah diproduksi secara massal gitu. Jadi mungkin dengan bantuan alat dan mesin ini bisa jadi lebih massal lagi karena kita menerapkan sistem modul di mana modul senderan dan modul dudukan ini relatif sama gitu ukurannya. Lalu bagian pinggir dan kanan kirinya ini juga sama gitu. Jadi di sini kalau kita lihat hanya ada 2 modul sebetulnya yang perlu dibuat oleh pengrajin. Tapi ketika dirangkai dia bisa menjadi desain yang cukup menarik. Nah, ketika kita punya ide, kita harus terlibat dalam produksinya. Tadi kan baru hanya sekedar gambar, ide-ide. Nah, ketika misalkan pengrajin itu sudah mendevelop, kita harus melihat juga bagaimana development si desain tersebut bisa diproduksi lebih berkualitas lagi dengan jumlah yang lebih banyak lagi karena tujuan akhirnya tetap di commerce atau dijual gitu ya. Sehingga ketika kita harus involve, ketika kita tahu kesulitan-kesulitan pengrajin ada di mana ketika dalam tahap produksi, kita bisa menemukan improvement-nya supaya produknya menjadi lebih siap untuk dibagikan ke atau di-share ke market. Dan hasil akhirnya produknya adalah seperti ini gitu ya yang terjadi. Jadi dan desainnya juga alhamdulillah saya terutama mendapat penghargaan dari Backcraft tahun 2018 menjadi salah satu desainer produk terbaik versi Backcraft tahun 2018 untuk program Orbit. Jadi dan juga sampai sekarang setiap kita produksi habis gitu. Jadi sekarang lagi kita sisain dulu satu biar tetap ada sampelnya karena bahkan sampai kemarin kita produksi belum sempat difoto yang agak proper gitu karena foto zaman sekarang untuk digital dan lain sebagainya menjadi penting. Itu mungkin jadi bahasan yang berbeda lagi. Tapi kurang lebih ini hasil akhirnya. Dan kita buat satu seri kursi, meja, dan juga lampu. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau agak terlalu panjang atau terlalu cepat, tapi mungkin kita bisa perkaya lagi lewat diskusi-diskusi. Mungkin itu Mbak Vivi, Mbak Ellen, terima kasih banyak. Terima kasih Hari, sangat menyenangkan mendengarkan Hari bercerita. Teman-teman, tadi sudah ada yang mulai mengajukan pertanyaan, jadi silahkan yang lain juga ketik saja langsung di fitur chat. Nanti kita akan akan bacakan pertanyaannya untuk dijawab oleh Hari. Tapi mungkin sebelum kita berlanjut, karena Hari juga sekarang ada di Komite Ekonomi Kreatif Jawa Barat, mungkin juga bisa diceritakan ya sedikit peran dari si Komite Ekonomi Kreatif ini, terutama terkait dengan pengembangan UKM atau UMKM gitu ya, dan mungkin dan sisi-sisi yang memang kadang-kadang perlu diperhatikan dan apa gitu terobosan-terobosan barunya. Ya. Silakan. Jadi memang di Komite Ekraf ini tahun lalu kita pernah mau menginisiasi mengenai program berjudul Jabar Craft Initiative gitu. Jadi Jabar Craft Initiative ini tujuannya adalah untuk mencari solusi-solusi untuk pengembangan kriya di Jawa Barat. Cuman memang di Jawa Barat sendiri kita masih kesulitan di awal itu adalah mengenai data gitu. Karena memang data ini kita harapkan menjadi salah satu program yang bisa landasan untuk kita bisa menentukan arah kebijakannya. Nah, ini mungkin saya sedikit share screen lagi. Nah, jadi ini masih draft sebetulnya. Jadi masih bisa akan terus berubah mengenai pengembangan kriya di Jawa Barat, di mana kita melihat kriya sendiri atau craft itu punya problem dan juga potensi. Problemnya saat ini itu ada di produksi, proteksi, dan juga isu sosial. Dimana kalau proteksi ini mudah ditiru, terus kemudian banyak yang legalitasnya belum ada dan lain sebagainya. Jadi dari segi produksi, kapasitas, delivery time, dan juga konsistensi ini cukup standar.
Lalu di isu sosial masih banyak yang melihat bahwa menjadi pengrajin itu tidak menghasilkan atau gengsinya rendah. Padahal kalau dari segi potensi, Kria ini sebenarnya product driven. Jadi kita mau bikin apa aja dalam kategori kerajinan tangan, sebetulnya ini tidak akan terpengaruhi pergerakan pasar. Karena kalau kita lihat misalkan jalan-jalan ke Inacraft aja, pameran terbesar gitu ya, banyak produk-produknya itu yang dari tahun ke tahun sebetulnya itu saja gitu. Perkembangannya hanya minim gitu, tapi tetap market itu masih mau accept gitu, sehingga dia product driven gitu. Jadi kebutuhan produknya dari segi subjektif maupun objektif, dan tidak ada batasan inovasi gitu, karena inovasinya bisa seluas mungkin. Bahkan di awal tahun ini saya juga membantu Dekranasda Jawa Timur untuk program pengembangan Kria dikombinasikan dengan material 3 dimensi, material 3D printing. Nah, lalu potensi lainnya adalah skill kerajinan tangan atau Kria ini sebenarnya transferable atau bisa ditransfer ke generasi muda gitu. Karena relatif tidak butuh sinyal, tidak butuh infrastruktur berlebihan, kadang-kadang bahkan hanya butuh tangan saja gitu. Dan mungkin pisau lah untuk motong-motong dan lain sebagainya. Dan dia sangat inklusif. Kadang-kadang craft itu bisa nirmodal, tidak ada modal. Nemu bambu, potong, rakit sendiri, jual, itu pun bisa. Dan tidak ada sertifikasi khusus, kecuali untuk ekspor. Nah, lalu kita mencoba ada konsep motekar, modern, terukur, mengakar, di mana harapannya kita bisa datang dengan program-program yang modern, membantu misalkan kalau dari segi produksinya tetap tradisional, tapi segi pemasarannya lewat digital misalkan. Lalu terukur ini kenapa harus terukur? Saat ini sudah banyak buyer yang semakin picky dan cerdas gitu, sehingga mereka nggak pengen mengeluarkan uang secara sia-sia. Kan kadang-kadang kalau Kria beli satu kontainer sudah lumrah kalau misalkan 10%-nya itu deform misalkan, atau ukurannya berbeda, walaupun sekarang udah semakin profesional ya. Dan lalu yang terakhir adalah mengakar menjadi program perintis, karena Kria ini adalah salah satu keunggulan Indonesia saat ini. Nah, ini roadmap 5 tahunnya, harusnya dari tahun kemarin. Jadi ada pengakaran, percabangan, pertumbuhan, pertunasan, dan penyebaran. Jadi konsepnya dimulai dari awal sampai bisa disebarluaskan. Karena sampai saat ini kalau kita lihat brand-brand Kria modern itu masih terpusat di Bandung dan Jakarta, di mana sebenarnya pengrajinnya tersebar di Garut, Cirebon, Tasikmalaya, Cianjur, Sumedang. Kenapa tidak area-area yang real punya pengrajin ini juga memproduce brand mereka sendiri gitu. Jadi harusnya Amigdala tuh bukan lagi saya yang pegang di Bandung gitu misalkan, tapi Amigdala tuh sudah misalkan sama Pak Utang aja gitu diteruskannya, karena akan lebih berdampak luas. Lalu ini master plan-nya mengenai pemilihan, pembinaan, pemasaran, dan pendampingan ini cukup standar. Nah, pemilihannya ini sebenarnya kita mencoba membuat kriteria-kriteria di mana pengrajin-pengrajin yang siap didampingi atau dikembangkan. Sehingga nanti kita bisa binanya itu dari segi desain, branding, kemasan, dan juga manajemen bisnis. Ini berkaitan dengan Jawa Barat memiliki rencana membangun 27 gedung kreatif center tersebar di Jawa Barat. Jadi masing-masing kota kabupaten itu punya satu. Harapannya di tiap fasilitas gedung itu ada makerspace-nya, di mana ada satu konsep kami namanya Teaching Factory, hendak bekerja sama dengan SMK-SMK terdekat di area-area yang mungkin klasternya adalah Kria atau kerajinan, untuk melatih anak-anak muda atau meningkatkan skill pengrajin yang tadinya mungkin menggunakan alat sederhana, bisa beralih ke alat-alat atau mesin-mesin modern supaya produktivitasnya meningkat. Jadi kami melihat alat dan mesin ini bukan berarti mematikan fungsi pengrajin, tetapi justru menghidupkan si pengrajin itu menjadi lebih produktif, lebih tinggi kapasitasnya. Lalu ini tentunya pemasarannya akan kita bantu juga. Pendampingan, sudah banyak program pendampingan dari pusat seperti DDS, IKON, dan lain sebagainya. Ini juga yang kita terapkan di Jawa Barat. Nah, malah justru saat ini dari jam 9 tadi di Majalengka sedang ada program namanya Village Talk.
Jadi kerjasama antara Disparkut Jabar dengan pemerintah desa setempat dan juga Disperindak memberikan pelatihan tentang ekonomi kreatif dan juga pengembangan produk desain di Desa Bantara Agung, Majalengka. Jadi kalau mungkin di sini ada yang dekat di Bantara Agung terus mau melihat, silakan, acaranya berlangsung sampai sore kalau saya nggak salah. Nah, ini output tangible-nya, kita ingin punya situs produk-produk unggulan, salah satunya Kria, dan juga kita fasilitasi marketing kit-nya. Lalu ada yang mungkin terakhir adalah kita ingin membuat regenerasi program Bina Muda, Bina Kelompok. Jadi Jawa Barat ini punya program namanya Patriot Desa, mengirimkan anak-anak muda ke desa-desa untuk mengembangkan desanya. Tapi kita juga ingin ada desainer-desainer muda yang juga tinggal di desa atau entrepreneur muda yang tinggal di desa mengembangkan produk-produk kerajinan gitu. Di mana mereka selain mengembangkan keahlian kerajinan itu juga bisa mengajarkan lagi kepada kelompok-kelompok pengrajin yang ada di desa masing-masing, sehingga perkembangan teknologi dan zaman itu tidak terputus di anak-anak muda yang semuanya pindah ke kota gitu. Tapi anak muda juga kalau bisa tetap stay di desa. Terus perkembangan teknologi yang bisa mereka akses juga mereka bisa pahami. Ini juga sesuai dengan amanat dari Pak Gubernur kami, Kang Emil, bahwa dia ingin nanti ke depannya tiap desa itu punya wali desa yang berasal dari kalangan anak muda yang nanti mengembangkan desa-desa dengan kemampuan-kemampuan avant-garde-nya. Mungkin itu Mbak yang bisa saya share mengenai Komite Ekonomi Kreatif dan apa yang sedang mau kita coba jalankan. Terima kasih. Penjelasannya bagus sekali, Hari. Ya. Ini sebelum yang lainnya bertanya, mungkin saya mendahului kalau misalnya boleh kalau misalnya boleh di-share nanti materi presentasinya, Hari. Ya, boleh Mbak. Siap. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini mungkin saya sedikit mundur gitu karena tadi kan penjelasan Hari komprehensif sekali ya mengenai rencana ke depan. Tapi saya mau tanya mundur sedikit mengenai teknologi baru yang diperkenalkan kepada para pengrajin atau artisan itu. Kan tadi Hari cerita bahwa kemampuan mereka itu adalah coiling, kemudian menganyam gitu ya, yang sebetulnya adalah kemampuan tradisional yang biasanya memang dimiliki oleh para pengrajin bambu. Tapi kalau melihat produk dari Amigdala, walaupun tetap mempertahankan teknik yang sama gitu, tapi ada hal-hal baru yang diperkenalkan seperti misalnya bambu press. Ya. Seperti tadi yang ditunjukkan di kursi dan kemudian bangku yang kuat 90 kg itu kan ada pressing yang bukan cuma tekniknya saja yang baru, tapi ada material lain yang juga baru ya, mungkin ada semacam lem perekatnya gitu. Ya. Nah itu berarti kan membutuhkan satu pembinaan lagi atau satu pengenalan teknik yang mungkin nggak semudah itu bisa diakomodasi oleh para pengrajin. Nah, bagaimana Hari dan tim desain Amigdala kemudian bekerja sama dengan para pengrajin itu untuk akhirnya bisa membuat teknik-teknik baru ini menjadi bagian dari keahlian mereka. Ya, jadi memang sebetulnya prosesnya tidak langsung mereka bisa sih Mbak, kayak yang si coiling ini. Jadi produk yang awal yang menggunakan teknik coiling memang di masa pertama tidak langsung mulus. Tapi yang saya bisa pastikan adalah justru jadi ini workshop yang saya tempati sekarang itu sebenarnya workshop warisan dari hibah Dinas Perindag yang tidak terpakai selama 3 tahun lamanya sebelum saya datang ke Selawi ini gitu. Karena ketika diperlihatkan oleh Kang Utang, mesin-mesinnya itu mesin-mesin besar yang justru tidak terpakai gitu. Ada 2 mesin press yang sangat besar yang sampai pada saat itu tidak bisa digunakan karena memang
produk yang mereka buat saat itu memang masih sangkar burung yang tidak membutuhkan mesin press. Nah, cuman memang ketika saya juga memperkenalkan tentang laminasi, bending, atau sistem press, itu juga akhirnya mesin yang sebelumnya sudah ada ternyata tetap tidak bisa dipergunakan juga gitu, karena ada keterbatasan karena mesin pressnya untuk mesin press kayu, terus kemudian mesin pengawetnya untuk rotan, sehingga kurang cocok untuk bambu gitu. Akhirnya balik lagi ke kekuatan tangan para pengrajin. Jadi kalau misalkan berkunjung untuk mesin pressnya, itu tidak pakai mesin press yang ada heatnya atau pakai mesin tinggal ditekan dan lain-lain, tapi mereka pure hanya menggunakan kekuatan tekanan klem aja gitu. Jadi klem, terus tambahkan lagi bambu lainnya, terus direkatkan. Nah, ini juga memang saya juga berterima kasih kepada senior-senior saya peneliti di FSRD ITB yang memang sudah menemukan beberapa metode-metode produksi yang lebih mudah dicerna oleh para pengrajin, sehingga dengan keterbatasan alat pun itu bisa dilakukan gitu. Mungkin kalau lebih jelasnya saya coba share video kalau boleh untuk memperlihatkan. Boleh banget. Simpenannya banyak nih kayaknya, Hari. Oh. Silakan. Yap, izin share screen. Sudah terlihat ya? Ya. Halo, saya Harimau Ardi dari Amigdala Bambu. Amigdala Bambu adalah sebuah brand yang membuat produk-produk bambu. Ini adalah workshop saya dan juga di Selawi. Sekarang sih saya bisa bilang workshop saya karena kita udah beli workshopnya dari pemilik sebelumnya. Visi-misi dari brand kami ini adalah dan sempat bambu menjadi lebih roboh 2 kali, tapi sekarang sudah kita bangun lagi. Nah, ini adalah teknik coiling yang kita pakai. Jadi benar-benar pakai tangan, terus kemudian diatur-atur, dan memang hanya mengandalkan bilah-bilah kulit bambu yang mudah. Nah, itu mesin-mesin yang lain yang di belakangnya itu relatif tidak terpakai gitu ya. Yang terpakai mungkin hanya mesin bor dan lain sebagainya. Dan ini adalah alat untuk buat ketika praktekan itu adalah ketika membuat ruji-ruji bambu. Nah, ini caranya dan lain sebagainya untuk membuat bambu bisa lebih tahan. Jadi si bambunya dimasukkan ke mesin pasta lah ya, alat pasta, terus ditarik sehingga dia ukurannya menjadi konsisten. Ini adalah trik yang dilakukan di sana. Lalu kita juga sediakan keramiknya, terus dibuat coilingnya di sana. Kami dalam 5 tahun ke depan adalah membuat. Nah, ini adalah produk-produk yang ini hasil nguliknya Kang Utang. Jadi ketika dia melihat desain saya, terus dia setelah selesai pekerjaannya, terus dia buat sendiri gitu dengan interpretasi dia sendiri. Ini desainer saya dari Prancis, waktu itu tinggal 4 bulan di Indonesia untuk membantu kita. Nah, jadi alat-alat tadi kelihatan banyak alat-alat besar, tapi ujung-ujungnya yang dipakai tetap aja lagi si pisau raut, terus kemudian tangan lagi. Ini pengrajin sangkar burung di sana dari ibu-ibu, anak-anak sampai orang tua. Selama 2,5 tahun ini beberapa produk kita juga yang sempat kita buat di beberapa negara seperti Australia, Korea, Cina, Italia, dan Prancis. Ini tadi contoh lain dari si kalung dari masyarakat di negara-negara. Nah, biasanya kita prosesnya sebenarnya lebih banyak ngobrolnya sama pengrajin, karena proses diskusi ini yang jadi lebih berharga untuk mengajarkan tadi. Nah, ujung-ujungnya tetap balik lagi mereka yang akan melakukan dengan interpretasi mereka sendiri, dan karena mereka lebih nyaman menggunakan tangannya, ya sudah, kami juga mencoba tidak memaksa mereka untuk pindah menggunakan alat-alat yang lebih rumit dan tetap mengandalkan keahlian tangan. Tapi tentunya seiring berjalannya waktu kami juga mulai mempersiapkan alat-alat dan mesin lainnya, terutama untuk mesin tirak, sehingga menghasilkan gerakan-gerakan bambu yang menghasilkan sesuatu yang baik pula.
Lingkungan Nah, yang ini baik lokasinya di tidak hanya berarti Selaawi. fasilitas yang lengkap Sekarang dan sih canggih, sudah lebih tapi banyak. kekompakan tim dan spirit masyarakat sekitar Nah, ini pun kita juga menjadi paling perhatian senang kalau utama ada orang kami. bule atau orang Oleh asing karena datang ke itulah, Selaawi, kami menempatkan kita siksa para untuk pengrajin bikin produk sebagai supaya partner yang mereka juga adil tahu gitu dalam pengembangan kesulitan usaha. untuk membuat produk tuh Dengan menerapkan sistem bagaimana. fee per produksi, Nah, di ini mana kami membeli dan untuk memesan produk pressingnya mereka juga dengan menggunakan margin lem yang keuntungan sebenarnya yang sudah mereka sering anggap mereka gunakan, layak dengan terus mereka informasi harga pakai jual yang akan lem kami biasa, terapkan di penjepit pasaran. biasa untuk menahan sampai Sehingga ketika posisinya permintaan semakin banyak terhadap produk-produk bambu tersebut, ajak gitu stabil. maka pendapatan para pengrajin ini pun tentunya akan meningkat. Mungkin ini Dengan kurang membuat lebih pasar, Mirasa akan membantu para proses yang meningkatkan kita punya. Gitu sih kurang lebih Mbak Vivi. Iya. Oke, Vivi masih ada pertanyaan atau kita bisa masuk ke teman-teman? Iya, langsung saja ke teman-teman. Oke, jadi pertanyaan pertama dari Wahyonin Triwidianto, tapi saya mau gabungin juga ada di pertanyaan ada di Facebook dari Mbak Lilina Baban. Ini jenis bambu apa yang dibutuhkan untuk craft tersebut dan bagaimana dengan ketersediaan bambu pada saat ini dengan adanya lahan bambu yang semakin menyusut. Nah, mungkin juga bisa nanti dieksplor karena Mbak Lili menyebutkan soal bagaimana kemudian penanaman kembali bambu setelah masa produksi. Lalu juga ada pertanyaan kalau apakah sudah ada studi mengenai bambu di kota-kota lain atau di tempat lain di Indonesia dan apakah akan kolaborasi dengan mereka juga. Jadi ini seputar bambu pertanyaannya. Silakan. Ya, siap. Jadi untuk yang pertama, bambu yang paling sering kita pergunakan sebenarnya bambu tali gitu. Kurang lebih sama seperti kerajinan bambu lainnya karena karakteristiknya yang cocok untuk pembuatan tersebut. Tapi memang beberapa kali untuk beberapa produk yang sifatnya kita butuh kekuatan dan tidak menggunakan sistem laminasi atau press, kita menggunakan bambu petung. Seperti misalkan ketika kita membuat kacamata, terus kemudian ketika kita membuat kursi, itu kita menggunakan bambu petung yang lebih kuat dan lebih kokoh. Nah, lalu tadi masalah konservasi, nah yang menariknya adalah ini mungkin karena semesta mendukung gitu ya, ketika kita punya niat baik, akhirnya ada dukungan-dukungan. Setelah 2 tahun Amigdala berjalan di Selaawi, kebetulan kita mendapatkan pemerintah daerah yang visinya pun sama untuk mengembangkan bambu, yaitu ada camatnya, ada Kang Ridwan Effendi sebagai camat Selaawi, dan kayaknya dia bikin rekor camat terlama gitu ya, karena dia nggak mau pindah sebelum Selaawinya sukses di bambunya. Biasanya kan kalau camat 2 tahun selesai di rolling gitu, ini dia udah mau 5 tahun masih betah, malah pengen perpanjang terus gitu. Jadi akhirnya kita mendapatkan dukungan dari camatnya ini yang dia juga bergerak secara aktif sampai membuat Yayasan Bambu Selaawi, di mana Yayasan Bambu Selaawi ini akhirnya menemukan mitra-mitra konservasi yang alhamdulillah sekarang kita punya arboretum di Selaawi, di mana terakhir saya tahu itu sekitar 27 jenis bambu kita coba tanam di Selaawi gitu, benih-benihnya. Dan alhamdulillah beberapa sudah mulai masuk ke fase penanaman, karena dari pemerintah Kabupaten Garut juga berkat militansi pemerintah kecamatan akan menghibahkan sekitar 5 hektar tanah milik Pemkab di area Selaawi untuk pengembangan bambu tersebut gitu, sehingga mudah-mudahan itu bisa segera direalisasikan penanamannya. Sampai saat ini yang sudah dihibahkan baru sekitar 2 hektar kalau saya nggak salah. Nanti mungkin saya harus cek lagi jumlah pastinya berapa. Nah itu mengenai konservasinya. Tentu ada anak muda juga yang bukan warga Selaawi, akhirnya karena mendapat proyek untuk bikin arboretum di Selaawi, terus akhirnya yaitu sama kecantol juga, terus jadi diem di sana sampai sekarang mengembangkan konservasinya. Bahkan lokasi arboretumnya ini sudah berpindah 2 kali dan sampai saat ini masih bisa dikunjungi dan jadi salah satu titik wisata di Selaawi. Mungkin nanti ketika
pandemi ini sudah agak mereda dan bisa berkunjung, silakan untuk melihat di Selawi itu sendiri. Terus tadi pertanyaan berikutnya apa ya? Terakhir ya, saya lupa. Mengenai bambu-bambu di kota lain gitu, dan apakah ada rencana kolaborasi lebih jauh? Ya, sangat ingin sih. Memang kita ingin berkolaborasi dengan teman-teman bambu lainnya. Jadi sebenarnya di forum-forum pengusaha bambu sebenarnya yang lebih aktif Kang Utang dibandingkan saya, karena saya inginnya nggak ingin one man show gitu, karena pengrajin ini juga mitra saya, beliau juga harus bisa lebih meningkatkan kapasitas dirinya. Jadi seringkali di beberapa event bambu atau forum pengusaha bambu itu justru Kang Utang ini yang lebih aktif dan lebih menjadi corongnya Amigdala lah. Tapi kita sangat terbuka apabila ada ajakan kerjasama, karena kami juga pernah bekerja sama dengan, saya lupa, ada sebuah kabupaten di Flores. Jadi mereka juga sama, pengembangannya bambu juga. Terus kemudian mereka ingin belajar di Selawi, dan akhirnya mereka stay selama 1 minggu lebih di Selawi untuk belajar apa yang sudah dilakukan di Amigdala. Lalu ada juga kita juga pernah belajar ke Temanggung, ke tempatnya Pak Singgih, sepedagi bambu baik, untuk melihat perkembangan bambu di sana seperti apa. Dan kami juga pernah Hari gambarnya waktu itu dalam kenapa? Tadi sempat freezing. Ya. Maaf. Jadi tadi kita juga sepedagi. Sepedagi. Terus setelah dari sepedagi kita juga pernah ke Toraja melakukan pelatihan pendampingan untuk penyelamatan lahan-lahan yang rawan longsor dengan cara penanaman bambu. Nah, karena di sana masih bambu itu dibiarkan tumbuh secara liar gitu, belum ada konservasinya. Nah, harapannya untuk di area-area yang rawan longsor, bambu-bambunya ini ditanam, sengaja ditanam. Nah, untuk memunculkan niat warga untuk menanam bambu ini, kami harus menunjukkan apa sih value bambu itu kalau sudah ditanam, bisa diproduksi dan bisa dijual ulang. Jadi untuk meningkatkan nilai komersial. Jadi itu adalah daerah-daerah yang pernah kami lakukan kerjasama. Untuk daerah lain juga kami sangat terbuka untuk bekerja sama, dan tidak menutup kemungkinan justru kami yang mungkin belajar lebih banyak dari daerah lain juga. Mungkin itu sih kalau terkait hal tersebut. Ya. Semoga cukup menjawab ya untuk pertanyaan yang tadi. Kalau misalnya masih belum puas, bisa dilanjutkan pertanyaannya di kolom chat. Berikutnya ada pertanyaan dari Fadilah Ramadipa. Dimulai dengan pernyataan sebetulnya keren sekali untuk community development. Dan boleh tanya, kalau pengrajin bisa langsung kontak ke market atau adakah QC, quality control ya maksudnya ya? Dan apakah ada kontrol untuk memastikan agar tidak ada barang yang diproduksi khusus atau specific order tidak dibuat untuk 2 klien yang berbeda? Nah, ini biasanya ini memang masalah dari desainer yang bekerja sama dengan artisan ya. Mungkin langsung dijawab saja, Hari. Ya, jadi mungkin untuk beberapa kita agak sedikit membebaskan ke pengrajinnya untuk silahkan juga kontak dengan market kalau memang marketnya atau bayarnya mengontak langsung ke pengrajin. Tetapi kami juga buat sistem di mana kalau memang misalkan buyer yang ngontak ke pengrajin itu menanyakan produk Amigdala, silahkan berkontak langsung, tapi invoice terus kemudian proses pembayaran itu via Amigdala. Tujuannya apa? Adalah tujuannya untuk controlling tadi supaya tidak ada desain yang double untuk 2 klien gitu. Karena memang ada beberapa klien yang ingin desainnya itu special order. Nah, kalau ketika ada yang special order ini biasanya kami sudah kasih kode-kodenya ke pengrajin. Nah, ini nanti tugasnya Kang yang sifatnya adalah mensortir mana yang boleh diduplikasi, mana yang
tidak boleh karena pesanan khusus, seperti itu sih. Jadi ada jawabannya sih ada, tapi kalau secara detailnya mungkin itu agak panjang lagi gitu kalau harus dijelasin. Oke, beberapa teman peserta sudah minta kontak Hari langsung ya, mungkin mau berkomunikasi secara pribadi dan oh ya, Hari sudah memberikan nomor kontaknya ya. Jadi silakan dicatat teman-teman untuk yang perlu berkontak langsung. Oke. Ya. Kayaknya sih sejauh ini tidak ada pertanyaan, beberapa minta kontak dan mungkin presentasi. Jadi nanti kalau presentasinya boleh di-share, teman-teman silahkan memberikan email kepada operator. Di sini ada yang ada tulisannya konsultasi Smesco. Nah itu dia akan mengumpulkan email teman-teman. Jadi nanti bisa dikirim langsung ke sana presentasi yang memang nanti kalau boleh di-share oleh Hari. Siap. Nah, Hari, kalau saya sambil menunggu pertanyaan teman-teman gitu ya, tadi kan ada beberapa proses di mana kemudian masing-masing mengambil peran gitu ya. Kang Utang sendiri kemudian ternyata menjadi desainer juga gitu, walaupun dia udah biasanya mungkin dia tidak mendesain karena dia biasanya mengerjakan produk-produk yang konvensional gitu ya, yang selalu repetisi ada terus-menerus. Nah, boleh diceritakan nggak apa yang kemudian proses apa gitu yang kemudian menginspirasi Kang Utang untuk mendesain lebih jauh gitu ya, untuk ngulik lebih jauh? Karena menurut saya ini proses yang penting ketika desainer yang bukan pengrajin bambunya bekerja sama dengan pengrajin gitu ya, agar pengrajinnya juga punya inisiatif dan punya keinginan gitu, punya motivasi untuk mengulik lebih jauh dan menciptakan produk-produk lebih lanjut gitu, yang kemudian mungkin malah memberikan nilai tambah kepada desain awal dari desainer. Jadi memang proses awalnya ketika Kang Utang mulai tertarik untuk membuat desain, sebenarnya ketika mengikuti pelatihan yang diadakan oleh ITB dengan Disperindak waktu itu. Terus kemudian kami mendatangi lagi, terus ternyata kami melihat Kang Utang juga setelah pelatihan tersebut mencoba-coba lagi gitu. Nah, cuman hanya sekedar mencoba-coba, tapi dia bingung mau menjualnya kemana gitu, karena tidak punya akses ke market dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian ketika sebenarnya yang tadi yang lampu wiggle yang pertama itu yang akhirnya memberikan kepercayaan diri kepada Kang Utang bahwa pengrajin juga bisa mendesain nih, selama desainnya kemudian direvisi lagi, terus kemudian menemukan mitra, dalam hal ini saya misalkan gitu ya, yang mempertemukan dia dengan market lainnya. Jadi memang pengrajin ini sebetulnya kayak tadi masalah trust issue itu menjadi salah satu faktor utama yang sepertinya sedikit membatasi perkembangan mereka gitu. Oleh karena itu kita sebagai desainer harus bisa juga meningkatkan kepercayaan diri mereka, dalam artian kepercayaan antar sesama dalam hubungan kerja, kemitraan saya dan Kang Utang, saya bangun juga, tapi juga saya harus meningkatkan kepercayaan dirinya Kang Utang. Bahkan beberapa kali setiap saya membawa tamu asing kan biasanya pakai bahasa Inggris gitu. Kadang-kadang saya yang ngajak ngobrol, tapi ketika Kang Utang juga mencoba menjawab juga, saya biarkan gitu, walaupun dengan Inggris yang terbata-bata dan lain sebagainya, tapi saya biarkan dan saya tidak menginterupsi, tidak mengkoreksi apa yang dia ucapkan. Tujuannya lah untuk membangun kepercayaan dirinya tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang kan kalau beberapa brand atau beberapa desainer membatasi interaksi klien atau user dengan pengrajin gitu, atau misalkan ketika diwawancara, yang diwawancara yang jago ngomong terus aja lah, atau ke sayanya langsung gitu. Nah, bahkan seringkali liputan media itu saya sih udah kasih langsung aja ke Kang Utang, nanti ada dari TV ini datang langsung aja gitu, segala macam. Tujuannya adalah untuk itu. Dan di kesempatan itu juga saya meminta Kang Utang untuk coba yang eksperimen Kang Utang ditaruh aja, ditunjukin untuk melihat respon orang bagaimana. Nah, dari situ nanti pengrajin ini akan punya kesadaran bahwa dengan desain yang berbeda dengan pengrajin lainnya ini,
penghargaan atau apresiasi yang didapat pun akan meningkat juga. Nah, ini yang menarik menurut saya ketika pengrajin itu sudah menemukan satu aja titik balik kepercayaan dirinya, nanti dia malah jadi lebih liar lagi gitu ketika mendesain. Dan bahkan sampai sekarang Kang Utang kalau di galeri kita di Selaawi mungkin yang lebih banyak dipajang produk-produk Kang Utang gitu, karena biasanya kalau yang produk Amigdala kita sampel aja kita jual gitu. Jadi kalau Kang Utang relatif lebih menjaga lah karya-karyanya sehingga tertampilkan, dan seringkali memang lebih menarik gitu beberapa desainnya. Paling saya hanya bantu refining aja, merapikan detail-detailnya supaya layak untuk ikut pameran atau dilombakan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Boleh minta nomor telepon Kang Utang? Wah, itu bypass tuh. Enggak ya? Tapi saya yakin itu adalah bagian dari prinsip empathic design tadi ya, Hari, di mana selain ada penyelesaian masalah, kemudian ada kesabaran, dan juga sebetulnya ada mungkin kayak semacam memposisikan diri supaya berada di satu level yang sama dengan para artisan atau para pengrajin itu ya. Iya Mbak. Karena memang maksudnya saya juga kan mulainya dari bawah ya, dalam artian dari asisten, terus kemudian yang suka disuruh-suruh untuk ngerjain gitu. Jadi merasakan di posisi yang di level eksekutor itu tuh perasaannya seperti apa sih ketika mengeksekusi, ketika menjalankan ide orang, terus kemudian ketika menerjemahkan keinginan klien dan lain sebagainya. Saya mencoba memposisikan diri ketika misalkan saya sebagai Kang Utang gitu, terus saya minta, Kang coba bikin ini segala macam, apakah memang bisa dikerjakan atau tidak dan lain sebagainya. Jadi bahkan seringkali kalau saya lagi lagi jadwal untuk QC ke Selaawi, mungkin QC-nya hanya sekitar 10 menit gitu. Sisanya saya cuman ngobrol, ngeliwat bareng, terus ngelihat ada yang misalkan lagi renovasi rumah, dilihat, nongkrong bareng, makan bareng, dan lain sebagainya gitu. Tujuannya untuk kita bisa melihat sebenarnya si passion-nya pengrajin ini tuh apa sih gitu. Mungkin ini caranya mungkin bisa dibilang terlalu panjang ya sebenarnya, karena butuh waktu dan proses. Tapi alhamdulillahnya saya bisa bilang beberapa brand bambu yang munculnya, brand bambu yang desain modern gitu ya, yang munculnya berbarengan dengan saya, mungkin saya bisa bilang Amigdala termasuk salah satu yang masih bertahan gitu. Beberapa yang lainnya mungkin sudah tidak seproduktif dulu lagi gitu. Walaupun yang lain produktivitasnya itu langsung tinggi, eksponensial, tapi stopnya juga dengan cepat gitu. Kalau Amigdala sih lambat, tapi kita pengennya ada terus dan membantu terus. Karena di masa pandemi ini pun alhamdulillahnya orderan Amigdala tidak terganggu ya. Jadi pemasukannya Kang Utang juga 75% masih dari Amigdala gitu. Hanya 25% sisanya yang masih dari orderan mengerjakan hal-hal lainnya. Nah, ini yang kami syukuri masih bisa berperan cukup besar gitu untuk teman-teman pengrajin. Gitu kurang lebih. Ini untuk workshop Amigdala sendiri, apakah ada satu sistem di mana kemudian pengrajin-pengrajin itu didorong untuk juga menjadi desainer, sehingga nanti ada Kang Utang lainnya gitu? Ya, jadi seringkali kita, apalagi kalau kita orderannya lagi banyak gitu ya produksinya, ada satu corner di mana semua desain kita print, terus kita pajang di situ, terus kita minta setiap pengrajin kalau ada kesulitan tuliskan di si kertasnya. Ini harapannya untuk si pengrajin itu tidak menelan mentah-mentah si desain si gambar tersebut gitu. Saya justru ingin mereka menunjukkan pendapat mereka terhadap desain itu gitu. Kalau memang susahnya di sebelah mana.
kalau memang ada yang part yang tidak bisa dibuat, gimana caranya supaya itu bisa dibuat. Nah, ini yang saya minta ke mereka untuk, yaitu tadi solutif juga gitu. Jadi desainer, kalaupun misalkan nanti mentok, baru nanti desainer turun tangan juga untuk menemukan solusi lainnya. Nah, ini pancingan-pancingan seperti ini yang sebenarnya menurut saya lebih efektif gitu, karena daripada menggurui ini harusnya gini, lebih baik libatkan saja mereka gitu. Dan untungnya saya masih bisa menjadi tameng untuk pengrajin-pengrajin saya ketika misalkan desainnya ada yang berubah karena tidak bisa diproduksi atau lain sebagainya, atau ketika ada perubahan desain yang hanya itu yang bisa dilakukan oleh pengrajin, akhirnya saya yang menego kepada klien bahwa ini memang seperti ini, dan akhirnya kita coba cari justifikasi dari pembaharuan desain versi pengrajin itu, sehingga nanti kedepannya pengrajin itu juga merasa dilindungi sama pemilik brand atau sama desainernya, bahwa semua ide itu baik gitu selama bisa dipertanggungjawabkan, gitu kurang lebih. Dan itu apakah ini sedikit bertanya soal karya ya gitu. Artinya apakah kemudian ada juga satu kesempatan di mana Amigdala mendorong untuk oke, silakan kalian ciptakan karya sendiri. Lalu kemudian ada satu kasus mungkin kalau ada gitu ya, itu yang kemudian berusaha dijual dan dibawa ke pasar gitu, ke market. Dan kalau udah kayak begitu, terus bagaimana kalian bernegosiasi soal ini karya, kepemilikan karya? Oh, soal kepemilikan karya sih, jujur kita nggak pakai haki karena prosesnya terlalu lama juga. Tapi kayak tadi Coffee Cup misalkan, Coffee Cup desain kami di ITB yang pertama itu tidak ada lubang untuk cantelan sendok atau untuk ditaruh di rak piring misalkan. Terus kemudian Pak Utang muncul dengan ide gimana kalau ini dikasih lubang terus ini dibikin lebih halus dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya jadi desainnya Pak Utang kan sebenarnya. Nah, akhirnya ketika misalkan dijual, saya mencoba menghargai karya Pak Utang dengan tidak pernah menegosiasikan harga dari Pak Utangnya itu sendiri. Misalkan, Kang, kalau yang ini harganya 80.000, menurut ya udah silakan, cukup nggak buat Kang Utang? Ada marginnya, cukup nggak buat keuntungan Kang Utang? Oh cukup, oh ya udah, saya nggak tawar-tawar lagi. Bahkan mungkin kalau misalkan ternyata marginnya sangat tipis untuk Amigdala, misalkan karena terlalu tinggi harganya untuk market, kita nggak masalah karena itu memang haknya lebih banyak di Kang Utang, gitu. Karena dia yang lebih banyak memunculkan solusinya. Nah itu kita nggak masalah. Jadi kita sih langsung dari respon terhadap penjualan sih Mbak, kalau untuk yang si kepemilikan karya itu ke masalah bagi hasilnya, dan bahkan sampai sekarang kita diskusinya masih, Kang Utang kalau bikin produk seperti ini harganya berapa? Oh segini gitu. Kalau saya merasa masih cukup wajar, nggak saya tawar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang harus saya pertanyakan, ini kenapa harganya segitu? Coba di breakdown segala macam. Ketika di breakdown terus, loh kok ngambilnya cuma segini? Atau kok ngambilnya sekian banyak gitu? Lalu kita bahas lagi, ini kan yang desain dari kita, terus Kang Utang nggak perlu mikir lagi. Atau misalkan, oh ini kan Kang Utang yang ngedesain, kalau bisa marginnya lebih banyak aja gitu, saya dikit aja. Nah, dari hal-hal yang seperti itu gitu. Karena kalau misalkan ngomongin kontrak segala macam, saya masih belum berani lah ya, atau belum siap untuk mengajak teman-teman di desa ini pakai sistem kontrak dan lain sebagainya. Walaupun nanti di satu titik pasti akan ada sistem kontrak, karena masing-masing juga sudah semakin berkembang dari segi Amigdala, dari sisi sayanya, dan juga Kang Utangnya lewat Gapokjinnya, dan sekarang juga dipercaya pegang BUMDes-nya di Selaawi juga. Pasti nanti akan ada satu titik kita harus buat kesepakatan hitam di atas putih. Tapi sampai ke arah sana tentunya pemahamannya harus sama dulu nih soal kontrak, soal apa gitu. Jadi jangan sampai yang orang yang lebih tahu soal kontrak yang diuntungkan. Jadi pengrajinnya juga harus tahu sama tahu. Gitu sih kurang lebih. Terima kasih. Silakan Vivi. Kalau enggak nanti saya borong pertanyaannya. Banyak banget, menarik banget soalnya.
Memang kalau kita lihat dari bagaimana cara Hari dan para artisan ini bekerja, base-nya adalah trust ya. Jadi ada kepercayaan, ada kesaling percayaan yang melandasi kerjasamanya. Tapi itu kan pada akhirnya seperti yang Hari bilang tadi, pada akhirnya itu harus mau tidak mau trust tersebut harus dikunci ke dalam satu sistem. Apabila mau masuk ke dalam satu industri yang lebih modern gitu ya, itu harus dikunci ke dalam satu sistem yang memang ada standarnya gitu, terutama apabila Amigdala melakukan ekspor, di mana memang QC itu memegang satu peranan penting gitu. Dan kalau misalnya diekspor ke negara-negara dengan standar yang bukan cuma bicara mengenai produk, tapi juga katakanlah mempunyai goal-goal seperti misalnya Sustainable Development Goals gitu ya, itu kan yang dibahas bukan cuma dia kualitas produk bagus, tapi apakah produsennya melakukan fair trade, apakah produsennya tidak mencemari lingkungan, jadi menjaga environment dengan baik gitu. Nah, hal-hal tersebut kan harus dikunci pada standar-standar yang memang harus dipenuhi oleh si produsen. Bagaimana cara kerja modern ini dengan standar-standar ekspornya ini dicoba untuk diterapkan ke dalam satu sistem produksi yang sebetulnya masih quote and quote tradisional gitu ya. Nah, itu bagaimana langkah hadilan, bagaimana negosiasinya, mungkin bisa diceritakan? Ya, jadi mungkin salah satu yang mendukung adalah ketika Selawi ini sebagai produsen sangkar burung bambu, itu sudah membantu kami di awal, Mbak. Jadi karena tadi beberapa produk sangkar burung bambu ini juga memang sudah terbiasa mereka berhubungan dengan distributor yang rewel soal kualitas, akhirnya sebenarnya si Kecamatan Selawi ini secara tanpa sadar mereka menerapkan sistem manufaktur sederhana. Dalam artian sudah tidak lagi konsepnya satu produk itu dikerjakan oleh satu pengrajin dari awal sampai akhir. Jadi setelah kita teliti, satu sangkar burung itu bisa melibatkan sampai 6 pengrajin. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat bahan helai-helai bambunya saja, ada pengrajin yang khusus buat ruji-ruji bambunya tadi, ada pengrajin yang khusus merangkai, ada pengrajin yang khusus mengukir, ada pengrajin yang khusus finishing. Jadi ketika helai ini sudah selesai, si pengrajin fokus helaiannya ini harus standarnya seperti ini. Terus baru distorkan ke pengrajin berikutnya, misalkan yang tugasnya membuat frame-frame. Nanti yang buat frame-frame kan sudah melakukan QC pertama, yaitu dari bahan bakunya atau bahan setengah jadinya. Oh ini helai-helainya nggak enakan atau kurang nyaman nih untuk ditekuk-tekuk atau dilaminasi, itu udah jadi QC pertama. Terus kemudian baru dia buat frame-frame bambunya. Setelah frame-frame bambunya selesai, di-share lagi ke yang punya ruji-ruji bambu, si batang-batang bambunya untuk si sangkar burung. Itu QC kedua. Oh frame-frame-nya ini nggak bulat nih, nggak lurus. Saya susah nih untuk bikin bornya, untuk nusuk-nusuknya. Itu udah QC kedua. Terus masuk lagi. Jadi setiap pindah ke beberapa pengrajin itu QC yang terjadi. Nah itu kita coba terapkan di produk-produk Amigdala bambu juga. Jadi siapa yang bertugas bikin frame, siapa yang bertugas merakit, siapa yang bertugas finishing. Dan kita minta kalau ada kesalahan, kita ingin tahu itu salahnya tuh ketika di parts yang mana. Apakah di parts ketika bahan bakunya, atau di parts ketika dirangkainya. Nah ini memang untungnya waktu itu kita ada satu momen di mana sistem punishment and reward ini berlaku. Jadi ketika waktu itu kami ikut pameran Inacraft pertama kali, tahun 2015, kita produksi beberapa ratus produk, dan waktu itu mencoba beberapa pengrajin baru untuk merakitnya, dan ternyata terjadi kesalahan. Akhirnya saya secara tegas mengatakan bahwa saya nggak akan bayar full karena ini tidak sesuai dengan standarnya. Jadi dari sejak awal mereka dilatih bahwa
ketika pekerjaannya tidak mencapai standar yang diinginkan, pendapatan yang mereka dapatkan pun tidak full gitu, atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali, atau bahkan mereka harus ganti rugi. Nah, itu sistem yang sebenarnya sudah terbangun juga semenjak mereka menjadi pengrajin sangkar burung bambu. Nah, dan itu membantu kami juga ketika harus mulai kirim produk kami ke luar negeri gitu ya, dengan standarnya dan lain sebagainya. Nah, hukuman semacam inilah yang nantinya akan membantu si pengrajin itu memunculkan jiwa QC-nya sendiri. Oleh karena itu, sampai saat ini sebenarnya pengrajin yang dedicated di Amigdala itu hanya 8 orang. Jadi 8 orang ini yang memang nanti tugasnya melakukan QC akhir. Nanti kalau untuk yang proses produksi awal-awalnya atau perakitannya itu bisa ke pengrajin yang lain. Nanti yang 8 orang ini yang tugasnya menyempurnakan, memperbaiki atau mengkoreksi hal-hal yang tidak bisa ditolerir untuk dikirim ke klien. Dan kami juga mengumpulkan setiap kesalahan-kesalahan produk, misalkan foto-fotonya, terus kita tempel di workshop juga gitu, supaya mereka tahu yang seperti apa sih yang tidak acceptable untuk dikirim ke klien. Dan memang itu jadinya trial and error, tetapi itu sebuah proses yang harus dijalani bila bekerja dengan pengrajin gitu, karena karakter tiap pengrajin itu kan berbeda-beda, beda daerah, beda kulturnya juga, dan beda kebiasaannya. Mungkin ada beberapa pengrajin di daerah tertentu yang sudah bisa lebih cepat gitu bekerja profesional, memenuhi keinginan dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa pengrajin di daerah-daerah tertentu yang mungkin merubah habitnya tuh agak lama gitu. Sehingga ini menjadi isu juga yang harus kita coba selesaikan. Kurang lebih itu sih cara yang kita lakukan. Mungkin caranya terkesan ngasal-ngasal, tapi memang soalnya kita pernah coba sistem yang lebih sistematis, Mbak. Jadi ini ada alurnya nanti kesini segala macam, ternyata tidak berjalan. Tapi ketika kita coba buat sistemnya lebih organik, reward and punishment, ini jauh lebih bisa diterima gitu, oleh pengrajin gitu, karena efeknya langsung mereka rasakan itu. Salah satunya adalah pengurangan pendapatan gitu. Ya, pertanyaan berikutnya ada dari Shinta Zesa Putri. Apakah ada contoh produk yang eksklusif order, misalnya yang sudah terpanjang di hotel-hotel, dan apakah dibubuhkan semacam cap eksklusif di tiap produk special order? Oke, mungkin nanti kalau yang terpanjang di hotel-hotel itu biasanya kita posting juga di Instagram, nanti bisa cek di Instagram kita amigdala_bambu, karena saya harus cari filenya, agak lumayan banyak. Terus kalau untuk masalah cap, jujur dari sejak awal sampai sekarang kita baru satu kali pasang merek itu untuk produk kacamata kami. Tapi untuk yang produk lainnya biasanya kita no label. Kenapa kita nekat melakukan no label? Karena kita percaya desain yang kita buat itu agak sulit untuk diduplikasi oleh pengrajin lain atau brand lain gitu. Jadi terutama yang menggunakan teknik sangkar burung seperti ini. Bahkan karena kita juga sering kumpul lah ya, berkomunikasi sama brand-brand bambu modern design lainnya, itu jadinya mereka sudah segan sendiri ketika mau meniru teknik atau bahkan desain kita gitu, karena mereka udah tahu kalau desain yang kayak gini ini pasti Amigdala nih, yang pakai wireframe ala sangkar burung, atau coiling pasti orang-orang lihatnya ini pasti Amigdala. Apalagi kalau coilingnya tuh dalam bentuk lampu dan juga kursi, itu saya bisa katakan itu nggak ada lagi. Bahkan kayak kemarin ada yang mau pesen furniture coiling bambu ke kita, terus nunjukin produknya, terus kita lihat di Bali gitu, kliennya di Bali pengen bikin kursi seperti ini, Mas. Terus pas kita lihat, ini dapat desainnya dari mana, atau kursinya punya siapa gitu. Oh, nggak tahu, itu ada di toko di Bali. Ya, terus saya bilang lagi, karena ini kursi saya yang sudah saya hakikan gitu. Saya punya hak desain industrinya, karena kebetulan cuman itu doang yang saya hakikan gitu.
kenapa bisa ada orang yang bikin juga. Nah jadinya kan orang juga jadi segan juga, jadi akhirnya oh ya udah produksinya di Amigdala aja deh kayak gitu. Jadi ketika kita punya dasar-dasar yang kuat, terus kemudian desainnya yang orang-orang sudah cukup mengenal bahwa karakteristik desain yang seperti itu adalah Amigdala, cap itu jadi hanya formalitas saja atau bahkan tidak diperlukan lagi, karena dari jauh orang udah melihat oh kalau coiling bentuknya kursi atau lampu itu udah pasti Amigdala gitu, kurang lebih. Iya, mudah-mudahan menjawab ya, Sinta. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Oki Pramudia. Mau tanya bagaimana memulai usaha bambu namun kurang tahu tentang desain produk bambu. Karena potensi bambu banyak dan ada pengrajin yang sudah ada produk bambu namun produknya masih kurang up to date. Ya, langsung dijawab aja, Hari. Ya, jadi saya nggak tahu ini di daerah mana ya, tapi kalau misalkan daerahnya ini dekat atau dengan kampus-kampus desain, biasanya sebenarnya tinggal kontak mahasiswa-mahasiswanya sih, karena banyak sekali, saat ini saya lihat mahasiswa-mahasiswa desain di Indonesia itu lagi booming desain kerajinan gitu ya, jadi banyak kayak yang mau KP di Amigdala aja tiap bulannya mungkin ada gitu 2-3 orang yang ingin KP terus punya portofolio yang sudah pernah berinteraksi dengan desain bambu, entah itu di tugas kuliahnya atau lain halnya. Oh, dari Jambi ya. Saya juga pernah ke Jambi tuh waktu itu untuk presentasi juga mengenai Amigdala. Kalau di Jambi memang saya lihat masih sedikit ya desainer produknya, tapi mungkin nanti mungkin bisa kontak saya, nanti saya bisa kenalkan ke beberapa anak magang saya juga atau desainer di kampus saya yang kebetulannya juga ke bambu, nanti mungkin bisa diulik bareng bersama-sama karena banyak mahasiswa yang juga open untuk kolaborasi. Mungkin itu. Tadi meneruskan penjelasannya Hari soal haki gitu ya, karena produk Amigdala ini kan sudah banyak sekali. Nah, keputusan mana yang ingin dihakikan, mana yang tidak itu dibuat berdasarkan apa kalau dari Amigdala? Dan so far dan sejauh ini seberapa itu haki itu berpengaruh terhadap perlindungan desain-desainnya Amigdala? Jujur sebenarnya saya juga ngajar haki di kampus dan dapat kursus haki juga waktu itu dikirim sama kampus ke Jepang. Tapi semakin saya belajar haki, terus mau coba terapkan di Indonesia jadi bingung juga karena sistem haki di Indonesia pertama terlalu lama prosesnya. Bahkan ada waktu itu mitra kami di Cirebon dia harus nunggu sampai 6 tahun untuk sampai keluar sertifikat hakinya. Kan keburu trennya berubah gitu. Nah jadi kalau tadi Mbak Sinta menanggapi hakim diperlukan untuk beberapa desain memang diperlukan, terutama desain yang sekiranya itu teman-teman lihat, oh ini nih kayaknya baru pertama nih, atau brand lain kayaknya belum nih yang ke arah sini gitu. Jadi setidaknya didaftarkan dulu aja. Kalau udah dapat nomor pendaftaran kan agak tenang ya. Dan kebetulan waktu itu karena saya mendaftarkannya lewat kampus, jadi biayanya dari kampus gitu. Jadi nggak dari saya juga gitu. Tapi setahu saya memang banyak fasilitasi haki di pemerintah setempat gitu. Jadi coba tanyakan ke dinas di daerah masing-masing, di Disperindag biasanya, untuk menanyakan ada tidak fasilitasi haki untuk desain industri minimal gitu, atau kalau tidak gambarnya deh yang dihakikan gitu dengan hak cipta dan lain sebagainya. Minimal ada perlindungan sederhana untuk desain-desainnya. Tapi sebenarnya kunci yang paling tepat adalah lebih dulu mengeluarkan produk tersebut dan terdokumentasi dengan baik. Jadi biasanya saya juga membiasakan diri kalau ada desain yang menurut saya menarik, terus kemungkinan ini berbeda dengan yang lainnya, bahkan dari sejak proses masih rangka atau masih produksi, saya share juga gitu di sosial media gitu. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa ini loh rekam jejak dokumentasinya itu dari kapan dan oleh siapa paling pertama.
Karena itu nanti ketika ada dispute atau perselisihan, dokumentasi yang baik itu yang harus dipegang terlebih dahulu, walaupun kita misalkan sebelumnya belum hakikan gitu. Karena nanti juga kan orang yang mendaftarkan hakinya harus diverifikasi lagi sama tim Ditjen Haki. Ketika tim Ditjen Haki ini menemukan sudah ada yang lebih dulu memasarkan atau mempublikasikan, tentunya pendaftarannya juga kan akan di-hold terlebih dahulu sampai ada usaha banding dari pendaftarnya. Nah kan usaha banding ini cost lagi nih, saya nggak yakin yang kalau udah ketahuan dia niru, terus mau banding lagi, terus dia mau ketahuan gitu, terus melakukan banding, mengeluarkan cost lagi, kayaknya gitu ya, kalau produknya nggak selaku-laku amat sampai miliaran triliunan rupiah, mungkin dia juga akan mikir 2 kali apakah untuk meneruskan mendispute atau tidak. Jadi jujur yang saya hakikan cuma itu aja, yang kursi coiling itu, sisanya itu hanya fasilitasi dari kementerian waktu itu, dan sampai saat ini saya belum menghakikan lagi produk-produk saya yang lainnya kecuali yang sifatnya penelitian dan yang memang ada penemuan-penemuan yang harus dilindungi. Tapi yang pasti yang saya biasanya lakukan adalah pendokumentasian yang rapih, terutama di sosial media dan pemberitaan ke publik. Itu sih. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Dan ini sebetulnya satu topik yang menarik sekali ya, karena di industri atau usaha kriya ini inovasi dan desain itu pasti akan selalu ada, dan memang penting sekali perlindungan terhadapnya agar tidak dengan mudah dikopi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab ya. Mungkin di kedepannya kita harus bikin satu sesi mengenai haki ini ya. Mudah hari lagi. Dan juga saya pikir ada 2 sih, Vi. Satu sesi itu mengenai haki dan bergerak. Yang tadi menurut saya itu menarik sekali pendekatan yang dilakukan sama Hari. Mungkin itu juga jadi temuan tersendiri gitu ya. Bagaimana kemudian ketika kita tidak punya dana cukup misalnya untuk mendaftarkan haki gitu ya, ternyata bisa dilakukan dengan cara lain gitu. Setidaknya membuat publik lebih tahu duluan karya ini milik siapa dan dikeluarkan oleh siapa. Nah yang kedua, dengan resiko ditiru juga. Dengan resiko ditiru juga, tapi secara dispute, iya, publiknya mungkin kalau sudah lebih kenal publiknya gitu kan, mungkin yang belain jadi lebih banyak. Mungkin kali ya. Yang kedua, menurut saya yang menarik itu juga adalah yang tadi, soal sistem kerjasama dengan artisan ya, dengan pengrajinnya gitu. Bahwa ya kalau misalnya, apalagi kalau kita datang dari sekolah gitu, dari sekolah bisnis gitu kan, ada pola-pola, ada sistem kontrak yang rigid gitu ya, yang untuk seakan-akan harus seperti itu gitu. Tapi tadi ada temuan bahwa dengan sistem yang organik sekalipun bukan berarti tidak ada sistem. Tetap ada sistem, tapi disetujui sama-sama. Dan ada sebenarnya, menurut saya ada pola-pola penghitungannya gitu kan, secara harga dasar gitu ya, untuk kemudian ketika masuk ke amigdala dan dijual gitu. Nah itu menarik sih, Vi, karena banyak sekali sebenarnya kan desainer-desainer muda kita yang juga mulai bekerja sama dengan pengrajin, bahkan pengrajin yang juga kemudian dia menjadi desainer produknya sendiri dan bekerja sama dengan pengrajin lain. Menurut saya itu satu temuan yang bisa banyak berlaku di banyak tempat ya di Indonesia gitu. Iya. Jadi mungkin 2 sesi itu. Dengan modal pasti ya, kesaling percayaan dan kesetaraan tadi ya, Har ya, dengan dan mungkin itu kalau kita bisa garis bawahi itu adalah memang esensi dari empathic design tadi ya, Har. Ya, jadi memang karena empati kan tujuannya memposisikan diri kita di posisi orang lain, terutama di mitra kita. Jadi dulu saya pernah menanyakan ke dosen saya, Pak, saya pengen bikin penelitian soal intuitive design, tapi karena ITB kan T-nya kan teknologi ya, jadi harus scientific. Jadi kalau intuisi menurut dosen saya, pembimbing saya, kalau intuitif tuh susah diilmiahkan, gitu. Jadinya terlalu abstrak gitu. Tapi saya melihatnya
justru desainer-desainer Indonesia ini kekuatannya adalah di intuisinya gitu, di mana intuisinya ini dibangun dari hasil komunikasi dengan pengrajin, hasil dari melihat langsung produknya di market, performanya seperti apa gitu. Sehingga intuisi itu yang diharapkan tumbuh, karena ketika desainer terjun langsung ke pengrajin, pengrajin itu biasanya melihat desainer itu layaknya pesulap gitu, magician gitu. Ketika datang, wah ini ada desainer nih, pasti produk saya jadi lebih bagus nih, jadi jauh lebih laku. Padahal tidak bisa serta-merta seperti itu gitu. Sehingga apabila desainer bisa melatih intuisinya, hanya ketika datang terus Apakah Hari berhenti? Sepertinya terhenti ya, betul. Diskoneksi ya. Iya, tapi masih ada, jadi kita tunggu sebentar. Menarik ya teman-teman, sebenarnya banyak sekali temuan-temuan inovasi cara kerja dan pendekatan. Nah, Hari sudah kembali yang bisa dilakukan untuk UKM. Jadi saya mengisi. Ya. Ya, silakan Hari dilanjutkan. Hari. Silakan Hari. Tes. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, maaf. Jadi itu tadi, ketika desainer itu punya knowledge, terutama pengalaman ke berbagai tipe pengrajin, intuisinya ini akan terbangun, karena intuisi ini yang jadi modal ketika dia berinteraksi dengan pengrajin yang ingin segera mendapatkan solusi. Nah, ketika desainer itu punya intuisi yang tajam, dibangun lewat empatinya, ini akan sangat membantu proses komunikasi desainer dengan pengrajin, dan juga bisa merawat ekspektasinya bisa sampai sejauh mana antara kedua belah pihak. Mungkin seperti itu. Iya. Ini ada pertanyaan berikut dari Hajasa Julian. Kang Hari, untuk kami yang baru memulai usaha di bidang ini, apa yang harus diperhatikan saat ingin mempromosikan produk? Misalkan saat kita tidak punya kesempatan untuk ikut pameran-pameran dan semacamnya. Lalu, misal kita tahu target promosinya, tapi bingung bagaimana cara promosi yang baik. Saya mohon tips ala Amigdala dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya. Nah, ini minta tips and tricks yang khusus ala Amigdala. Silakan. Mungkin kalau Amigdala sendiri terbantu dengan kita di awalnya kita punya networking dengan teman-teman desainer lainnya, karena saya lihat networking ini yang lebih powerful untuk bisnis seperti kerajinan ini, karena memang bisnis kerajinan ini kan sangat niche ya, sangat segmented. Ketika dia segmented berarti tipe atau karakter pembelinya sebenarnya bisa kita prediksi. Nah, ketika kita sudah bisa memprediksikan karakter calon pembelinya, kita tahu networking mana yang harus kita dekati gitu. Entah itu networknya desainer lagi, atau arsitek, atau networking justru distributor atau agen atau toko. Itu yang paling penting menurut saya. Pertama networking. Tapi mungkin kalau misalkan networking pun sulit dilakukan, mungkin yang berikutnya bisa kita coba adalah promosi lewat digital. Sebetulnya memang saat ini jadi solusi yang paling mudah ya, dan paling bisa diakses gitu. Cuma memang mungkin untuk digital ini juga ada trik-triknya, di mana kalau di Amigdala sendiri lebih banyak mencoba pada pendekatan tidak hard selling gitu ya. Kan ada beberapa brand yang jualan di Instagram atau digitalnya tuh produk, terus kemudian spesifikasi produk, terus langsung harga. Nah, kadang-kadang itu untuk beberapa target market, terutama menengah ke atas, nggak cocok gitu. Jadi pola komunikasi di sosial media pun menjadi penting. Dan sekarang juga kan
Instagram kalau kita mau iklankan produk kita sebenarnya hanya bayar 13.000 ya, dan 13.000 ini bisa reach sampai beberapa ribu orang. Jadi itu sih. Jadi yang pertama networking, yang kedua bisa manfaatkan platform-platform yang ada secara sederhana, misalkan Instagram maupun Facebook. Dan kalau misalkan berada di luar kota besar, sebenarnya yang bagus adalah bisa menggunakan Facebook Marketplace gitu. Karena Facebook Marketplace ini untuk beberapa buyer atau beberapa agen ketika mereka berkunjung ke daerah-daerah sentra kerajinan, mereka biasanya akan cek juga di Facebook Marketplace di area terdekat situ tuh ada yang jual produk apa sih. Jadi bisa lebih selected atau segmented gitu, target market. Gitu kurang lebih. Oke, ini saya mau tanya sedikit kaitannya dengan posisi Haris sebagai Ketua Komite Ekraf di Jabar. Ya. Tapi dari perspektif pelaku ya, UMKM. Kan UMKM ini sering banget terima pelatihan dari berbagai dinas, dari berbagai kementerian gitu ya. Nah, kalau kita mau menuju nih UMKM yang lebih progresif cara berpikirnya gitu ya, mungkin seperti Amigdala, ketika ada kesempatan untuk berbicara dengan dinas gitu ya, dengan kementerian gitu, kira-kira apa yang sebaiknya kita tanyakan, apa yang sebaiknya kita mintakan gitu kepada mereka, bantuan-bantuan seperti apa sih yang sebenarnya itu lebih tepat untuk UMKM di Indonesia pada saat ini? Mungkin saat ini yang bantuan yang paling tepat adalah data ya sebetulnya, karena kemarin juga ketika di awal-awal saya dilantik gitu, banyak ketika mengisi webinar yang lainnya, terus saya misalkan menjelaskan soal bisnis home decor ini termasuk salah satu bisnis di kala pandemi yang thriving gitu ya, yang sedang nanjak. Terus data saya waktu itu hanya punya andalan data saya adalah naiknya saham hardware gitu sebesar 0,6%. Gitu. Kan kalau naik saham berarti performa bisnisnya bagus gitu kan, dari segi penjualan dan lain sebagainya. Tapi data realnya kayak misalkan produk apa yang dibeli, terus kemudian daerah mana yang paling banyak beli home decor, itu kan harusnya pemerintah yang punya datanya. Ketika pemerintah bisa provide data tersebut, pelaku akan jauh lebih mudah gitu, karena saat ini kan data lebih berharga daripada uangnya. Jadi ketika ya udah misalkan tadi Jambi gitu, oh kalau di Jambi tuh karakteristik konsumennya tuh paling banyak dibeli itu adalah produk ini, coba aja produk bambunya bikin produk ini gitu. Terus coba jualnya di area ini gitu, misalkan di daerah kota sebelah sini gitu, karena pembelinya kebanyakan dari daerah situ gitu. Ketika ada data yang seperti itu yang bisa di-provide oleh pemerintah, itu akan jadi sangat berharga. Karena itu jadi asupan data. Tapi itu untuk long term-nya. Tapi kalau untuk yang jangka pendek dan jangka menengahnya adalah lebih kepada program yang sustain. Program yang sustain dalam artian pendampingan itu kan biasanya one off ya. Jadi ketika yang dicari itu adalah jumlah peserta. Nah ini yang sebenarnya ya setelah saya masuk ke pemerintahan juga ya memang tuntutannya ini kan untuk mengejar KPI-nya dan lain sebagainya. Tapi idealnya adalah satu orang pelaku ini bisa dibina dari lewat berbagai macam program gitu, berbagai macam aspek sampai dia benar-benar menjadi champion. Ya contoh kasus kayak misalkan saya sedang bantu programnya Kemenkop UKM juga untuk yang jenama lokal, tapi di daftarnya itu diminta untuk dicek lagi, jangan sampai list yang ditawarkan ini sebelumnya sudah pernah mendapatkan manfaat program yang lain. Nah itu kan sebetulnya why not dia mendapatkan beberapa manfaat program itu, karena justru nanti ketika dia punya manfaat program yang entah itu 2 atau 3, itu justru lebih useful untuk mereka. Dan ketika ada champion yang sukses dari rangkaian program pemerintah ini, itu bisa jadi sukses story yang diduplikasi untuk pelaku-pelaku lainnya. Itu yang saya harapkan bisa kita lakukan, dan itu juga yang sedang kita coba di Komite Ekraf Jawa Barat sendiri, karena kami juga sedang mencoba meramu formulanya seperti apa. Kalau untuk saat ini kita buat kelas-kelas online yang pesertanya relatif continue gitu. Jadi dia ikuti sesi 1 kemarin tentang penggunaan WhatsApp untuk toko online, terus sesi berikutnya itu tentang Facebook Ads, nanti kelas berikutnya adalah mengenai content creation gitu. Jadi
terus-menerus satu rangkaian, mereka langsung tahu gitu. Kan kayak sekarang misalkan tadi tipsnya untuk mempromosikan apa? Kalau dalam sesi seperti ini kan saya cuma bisa bilang, oh ya gunakan digital platform. Tapi kan tidak semudah itu gitu. Harus lebih komprehensif lagi penjelasannya. Mungkin itu sih kalau yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Dengan kata lain, program yang komprehensif ya, Har ya. Jadi memang kalau kita bilang pendampingan atau pelatihan atau apapun itu, ya memang itu harus terangkai dalam satu program yang utuh gitu, di mana orang bisa mengetahui mulainya dari mana dan nanti dia akan berakhir di mana dan manfaat seperti apa yang dia akan dapatkan gitu ya. Ya, betul Mbak. Iya. Iya. Ini kita sampai ke penghujung acara tidak terasa karena ngobrolnya asik banget dan informasinya banyak sekali, jadi kayak kuliah berapa SKS langsung dari Hari. Nah, teman-teman, tadi saya mau mengingatkan kembali, jadi kalau ada yang mau presentasinya Hari, silahkan kalau yang masih belum menuliskan email, silahkan tuliskan emailnya di fitur chat sebelum kita tutup, nanti akan dikirimkan oleh Rifki dari Smesco. Dan juga tadi Hari sudah menaruh kontak dan juga Instagramnya, silahkan dicatat sebelum kita akhiri ini supaya nggak kelupaan dan bisa di-follow, jadi kalau ada apa-apa bisa juga langsung menghubungi ke Hari. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Kang Hari Mawardi. Terima kasih juga sudah dari diundang. Amigdala dan dari Komite Ekraf Jabar. Terima kasih untuk Vivi yang bersama saya memandu acara ini. Terima kasih juga untuk Rifki yang mengoperasikan Zoom webinar ini. Dan juga tentunya untuk semua teman-teman yang mengikuti dari awal sampai akhir. Ada banyak yang sudah mengikuti beberapa kali, jadi ini sebenarnya kalau mereka mengikuti semua tuh jadi satu komprehensif pengetahuan yang sangat komprehensif mengenai kondisi tidak hanya kriya ya, tapi juga ide-ide produk dari teman-teman dan juga cara produksi dan lain-lainnya. Kita ketemu lagi berarti Kamis depan, teman-teman. Setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12. Dan saya serahkan kepada Rifki untuk informasi lebih lanjut. Silakan Rifki. Ya oke, terima kasih sebelumnya untuk Pak Hari Mawardi yang sudah memberikan pengalaman dan inspirasinya. Semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga untuk pemandu kita, Ibu Afianti Arman dan Ibu Ferencia Huta Barat. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin memberikan masukan atau kritik terhadap kegiatan kita kali ini, bisa mengisi survei form yang sudah kami kirim ke email masing-masing peserta. Karena setiap masukan dan kritik sangat berguna untuk pengembangan kegiatan kita kali ini. Dan untuk materi presentasinya juga sudah dikirim ke para peserta yang sudah mencantumkan alamat emailnya di kolom chat. Untuk sesi berikutnya bisa dilihat di Instagram Smesco Indonesia, dan untuk sesi sebelumnya juga bisa dilihat di YouTube channel @Smesco Indonesia. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kita kali ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Terima kasih banyak. Terima Terima kasih kasih banyak Hari.